Udara di ruang rapat itu dingin, sebanding dengan ketegasan yang memancar dari sosok yang duduk di kursi utama. Di hadapannya, layar besar memaparkan grafik pertumbuhan agresif Aether Corp, perusahaan teknologi fintech yang hanya dalam 3 tahun berhasil mengubah lanskap investasi digital Asia Tenggara. Wanita itu, Amara Danastri, adalah jantung dan otak di balik keajaiban finansial tersebut. Jari-jarinya mengetuk pelan meja mahoni. Irama ketukan itu lebih berat dan berkuasa daripada dentuman bas terkeras sekalipun. Ia berusia 28 tahun, memiliki mata yang tajam, dan ketenangan yang membuat para direktur di ruang itu menahan napas. Malam ini, ia adalah CEO yang tak terbantahkan. Laporan kuartal 4 dari tim marketing underperforming. Saya ingin segera melihat rencana restrukturisasi anggaran dan strategi rebranding untuk Q1 tahun depan. Putusnya, suaranya halus tapi penuh otoritas. Bima Satya, saya harap tim operasional Anda bisa memastikan transisi ini berjalan mulus dan efisien. Saya tidak ingin ada hambatan teknis sekecil apapun. Bima Satya, suaminya, seorang manajer operasional yang cerdas dan berdedikasi, mengangguk cepat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa bos yang baru saja memberinya instruksi keras itu adalah wanita yang menunggunya di rumah. Di kantor, Bima melihat Amara sebagai MSA Danastri, sang CEO misterius yang jarang menampakkan diri di hadapan karyawan level bawah, tetapi memiliki reputasi seperti dewa di lingkaran eksekutif. Ia mengaguminya, tanpa pernah tahu bahwa smartphone mereka terhubung di ranjang yang sama. Amara sengaja menciptakan tembok tebal antara persona CEO-nya dan kehidupan rumah tangganya. Ia menjalankan Aether Corp menggunakan nama depannya, sementara Bima hanya tahu Amaranya adalah seorang desainer grafis freelance yang sering lembur, sibuk mengutak-atik tablet di studio kecil mereka di sudut apartemen. Saya mengerti, Miss Danastri. Kami akan memastikan seluruh tim siap, jawab Bima dengan profesionalisme yang sempurna. Setelah rapat bubar, Amara melepas blazer mahalnya. Ia bergegas pulang sebelum Bima. Tugas mengubah dirinya dari MSA Danastri, yang mengintimidasi menjadi Amara, si istri sederhana harus dilakukan secepat kilat. Ada alasan kuat di balik rahasia yang ia jaga ini, dan alasan itu memiliki nama, Tuminem. Tuminem, ibu mertua Amara, adalah mertua dari keluarga dengan akar Jawa yang kental dan pemuja garis keturunan. Meskipun kekayaan keluarga Bima hanya sebatas kelas menengah atas, Tuminem membawa warisan kolot yang luar biasa berat. Baginya, pernikahan adalah soal menyambung silsilah dan menaikkan derajat. Sejak awal, ia tidak pernah menerima Amara. Cah Ayu, sindirnya suatu sore saat berkunjung ke apartemen Amara. Tangannya mengibas-ngibas udara, seolah mengusir debu tak kasat mata. Jaman saiki kok isi ana bojo sing kerjane gambar-gambar ngono kui. Koyok ora ana kerjoan liyane. Bima kui lo, manajer kok bojone ora iso bantu gawe nambah jeneng. Anak cantik. Zaman sekarang kok masih ada istri yang kerjanya cuma menggambar-gambar seperti itu. Seperti tidak ada pekerjaan lain. Bima itu seorang manajer, tapi istrinya tidak bisa membantu menambah nama baik. Hinaan Tuminem tidak pernah berupa teriakan, melainkan berupa kalimat-kalimat manis berbalut budaya yang menusuk, membuat Amara menahan emosi di balik senyum sopan yang dipaksakan. Tuminem yakin, menantu yang ideal haruslah putri seorang pejabat, atau setidaknya seorang wanita karir dengan profesi, terlihat, seperti notaris atau dokter bukan seorang freelancer yang katanya menghasilkan uang dari sketsa-sketsa di laptop. Kecurigaan Tuminem semakin menjadi. Amara sering pergi kerja pagi, pulang larut, dan selalu ada lock screen yang menjaga tablet dan laptopnya dari sentuhan Bima. Tuminem menyimpulkan, Amara pasti menyembunyikan sesuatu. Namun, dengan pola pikir kolotnya, ia hanya mampu berasumsi yang terburuk. Amara mungkin selingkuh, atau Amara tidak punya pekerjaan, hanya bersembunyi dari kenyataan kemiskinan. Tuminem tidak akan pernah membayangkan bahwa yang Amara sembunyikan adalah kekuatan dan kekuasaan finansial yang jauh melampaui seluruh warisan keluarga Satya. Amara menjaga rahasia itu bukan karena takut pada Tuminem, tetapi demi suaminya, Bima. Ia tahu, Bima adalah pria baik yang mencintai pekerjaannya dan bangga dengan pencapaiannya sebagai manajer. Jika Bima tahu bahwa ia bekerja di bawah istrinya,
Itu bisa menghancurkan harga diri Bima, merusak dinamika pernikahan mereka, dan yang terpenting, memberikan senjata tajam kepada Tuminem untuk menghancurkan Bima dengan tuduhan, suami yang hanya bisa sukses karena uang istri. Amara lebih memilih menjadi Amara si istri freelance sederhana, daripada MS Danastri, bos yang merendahkan suaminya. Maka, rahasia itu harus tetap terkunci. Amara harus selalu memastikan bahwa dokumen Aether Corp tidak terlihat, jadwal rapatnya tersembunyi, dan akun bank korporatnya tidak pernah muncul di ponselnya saat berada di sekitar Bima atau Tuminem. Permainan ganda ini melelahkan, tapi ia mempertahankannya demi kedamaian rumah tangga. Namun, Tuminem sudah kehabisan kesabaran. Di benaknya, Bima, putranya yang kini sukses dan berpenghasilan tinggi, pantas mendapatkan pendamping yang lebih berkelas. Disinilah peran Siena Pramudita akan segera muncul. Siena, seorang wanita profesional yang cerdas, memiliki aura karisma yang membuat Tuminem salah duga. Tuminem melihatnya di acara perusahaan, berbicara dengan Bima mengenai urusan kantor padahal mereka sedang membahas koordinasi rapat dengan CEO, Amara. Mata Tuminem berbinar. Ia sudah menemukan kandidat pengganti Amara yang menurutnya sempurna, tanpa menyadari bahwa ia baru saja memilih tangan kanan menantunya sendiri untuk menjadi pion dalam drama memalukannya. Tegangan di antara keluarga ini sudah mencapai titik didih, dan hanya menunggu satu percikan kecil lagi untuk meledak di tengah publik. Amara merasakan itu, dan ia tahu, malam perayaan ulang tahun Tuminem yang akan datang adalah panggung utama bagi pertarungan terakhir ini. Ia hanya perlu bersiap. Jika Tuminem memilih untuk menyerang di depan umum, Amara tidak akan lagi mundur. Jika di kantor Amara Danastri adalah badai yang efisien, di rumah ia adalah pelabuhan tenang bagi Bima. Namun, ketenangan itu terasa semakin tipis, terancam oleh angin kencang yang bernama Tuminem. Dalam 2 minggu terakhir, frekuensi panggilan dan pesan Tuminem meningkat drastis. Bukan untuk Bima, melainkan untuk Amara sekadar untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk tidak langsung mengenai betapa pentingnya status sosial dalam pernikahan. Amara hanya mendengarkan, selalu menanggapi dengan sopan santun yang membuat Tuminem semakin frustrasi karena tidak bisa memancingnya keluar dari zona nyaman. Di sisi lain, kehidupan profesional Bima sedang menanjak tajam. Ia baru saja memimpin proyek upgrade infrastruktur yang vital di Aether Corp. Untuk memastikan kelancaran proyek, koordinasi dengan kantor CEO mutlak diperlukan. Disinilah Siena Pramudita masuk ke dalam alur harian Bima. Siena adalah asisten eksekutif yang luar biasa efisien, memegang jadwal MS Danastri, dengan ketat dan bertindak sebagai filter yang memisahkan hal penting dari yang remeh. Bima sangat menghargai profesionalisme Siena. Pertemuan mereka selalu singkat, padat, dan fokus pada data. Namun, di mata orang luar, termasuk karyawan yang suka bergosip, interaksi keduanya terlihat intens. Siena yang cantik, elegan, selalu rapi, dan Bima yang karismatik, adalah kombinasi yang menarik perhatian. Inilah yang menjadi santapan empuk bagi Tuminem. Pertemuan Tuminem dan Siena terjadi secara kebetulan di lobi kantor Aether Corp. Saat Tuminem datang untuk mengantarkan bekal makan siang untuk Bima, sebuah kebiasaan kolot yang tidak pernah disukai Bima, tapi selalu dipaksakan Tuminem untuk menunjukkan peran istri sejati yang seharusnya dimainkan Amara. Tuminem melihat Siena keluar dari lift khusus lantai eksekutif dengan membawa beberapa dokumen penting. Pakaiannya yang branded tanpa logo, tas tangan mewah yang tampak bersahaja, dan sikapnya yang dingin namun berkelas, langsung memicu lampu hijau di otak Tuminem. Maaf, Endu. Saya ibu dari Bima Satya, manajer operasional. Anda pasti koleganya. Tuminem mendekati Siena dengan senyum manis palsu. Siena, terbiasa menghadapi berbagai jenis manusia, menjawab dengan sopan. Saya Siena Pramudita, Bu. Ya, saya bekerja di sini. Dalam percakapan singkat itu, Tuminem menanyakan identitas dan latar belakang Siena dengan pertanyaan-pertanyaan yang terselubung namun mencekik, khas orang tua Jawa yang sedang menginterogasi calon menantu. Siena hanya menjawab seperlunya. Ia lulusan universitas ternama, saat ini bekerja sebagai asisten eksekutif, dan orang tuanya berada di luar kota. Tuminem salah menafsirkan, di luar kota,
sebagai di luar negeri, atau sedang mengurus bisnis besar, dan jabatan asisten eksekutif sebagai posisi yang setara dengan wakil direktur. Sejak saat itu, Tuminem yakin Sienna adalah solusi untuk masalah Amara. Sienna, enduk, kamu harus sering-sering main ke rumah. Bima sering stres kalau urusan kantor. Kamu kan yang paling dekat dengan dia di kantor. Tolong temani dia, ya? Amara itu tidak mengerti apa-apa soal tekanan pekerjaan Bima. Bujuk Tuminem melalui telepon, beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka. Sienna menolak dengan alasan profesionalisme, tetapi Tuminem tidak menyerah, terus menekan dan memohon. Yang tidak diketahui Tuminem adalah bahwa setiap kali ia menelpon Sienna, Amara selalu tahu. Sienna, yang menyadari keanehan ini, segera melaporkan semua interaksi dengan Tuminem kepada Amara. Miss Danastri, ibu mertua Anda semakin intens. Ia bahkan sudah membandingkan saya dengan ibu secara terbuka, mengisyaratkan bahwa saya lebih pantas mendampingi Bima. Lapor Sienna saat mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe private di luar kantor. Amara meminum kopinya dengan tenang. Aku tahu, Sienna. Itu pola lamanya. Dia mencari pembenaran untuk menghina aku di depan Bima. Yang jadi masalah, dia menjadikanmu pion. Jawab Amara. Matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus terhadap Sienna. Tapi, saya tidak nyaman, Miss Danastri. Saya tidak ingin merusak rumah tangga ibu dan Bima. Saya sudah menjelaskan berkali-kali bahwa hubungan saya dengan Bima murni profesional, ujar Sienna cemas. Aku tahu, Sienna, dan aku percaya padamu. Bima pun akan marah besar jika dia tahu ibunya melakukan ini. Tapi, ini bukan lagi tentang kamu atau Bima. Ini tentang Tuminem yang mencari panggung untuk mengumumkan bahwa dia adalah yang paling benar. Amara tersenyum penuh makna. Biarkan saja. Aku sudah membiarkan permainan ini berlangsung terlalu lama. Aku sudah siap. Aku ingin tahu sejauh mana Tuminem bisa membawa drama ini. Kalau dia berani menyeret orang lain, termasuk karyawanku, ke dalam masalah personal kami, maka aku tidak akan lagi bersembunyi. Perkataan Amara itu mengandung ancaman yang dingin. Ia bukan hanya seorang istri yang disakiti, tetapi seorang CEO yang kini melihat ini sebagai pelanggaran garis profesional dan etika. Sienna karyawan terbaiknya sedang diperlakukan seperti barang dagangan atau alat politik oleh mertuanya. Tuminem, tanpa tahu bahwa ia sedang diawasi oleh menantu dan calon menantu barunya, semakin bersemangat. Ia mulai menyebarkan gosip halus di antara kerabat dan teman-temannya tentang calon pengganti Amara yang luar biasa dan berkelas. Ia bahkan sudah mengundang Sienna secara khusus untuk datang ke pesta ulang tahunnya yang akan datang sebuah acara yang disiapkan secara megah di Hotel Bintang 5. Dalam benak Tuminem, pesta itu bukan hanya perayaan usia, tetapi panggung untuk deklarasi bahwa ia telah menemukan belahan jiwa sejati Bima, dan bahwa Amara akan segera disingkirkan. Ia sudah mengatur posisi duduk, memastikan Sienna berada di sisi Bima, dan memastikan bahwa Amara, si istri yang dianggap tidak tahu diri, akan menjadi saksi kehinaan dirinya sendiri. Tuminem tersenyum puas di depan cermin. Ia yakin, kali ini rencananya sempurna. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menggali lubang yang sangat dalam, dan Amara sang CEO yang sebenarnya telah memegang skop untuk mengubur semua keangkuhan Tuminem di hadapan publik. Malam pesta itu akan menjadi penentu, bukan bagi Amara, tetapi bagi Tuminem sendiri. Amara hanya menunggu waktu, membiarkan Tuminem membangun panggungnya setinggi mungkin, agar jatuhnya lebih dramatis. Malam itu, Grand Ballroom di Hotel Padmawangi berkilauan di bawah cahaya kristal. Ini adalah pesta ulang tahun ke-60 Tuminem, sebuah perhelatan megah yang dirancang bukan hanya untuk merayakan usia, tetapi lebih dari segalanya untuk memamerkan status sosial. Meja-meja bundar dihiasi vas tinggi dengan bunga lilies putih, dan setiap sudut dipenuhi relasi bisnis penting, kolega Bima, dan kerabat dari silsilah terhormat yang selalu dibanggakan Tuminem. Udara dipenuhi aroma parfum mahal dan ketegangan halus. Amara Danastri hadir sebagai pendamping Bima. Malam ini, ia memilih tampilan yang sangat kontras dengan kemewahan ruangan. Ia mengenakan gaun midi polos berwarna navy dengan riasan minimalis.
Penampilannya elegan, tetapi dengan sengaja dibuat bersahaja, nyaris tak menonjol persis seperti yang diinginkan Tuminem. Amara ingin Tuminem merasa menang di awal. Ia tersenyum pada Bima, membiarkan suaminya menganggapnya sebagai istri cantik yang sederhana di tengah keramaian. Begitu Tuminem melihat Amara, ekspresinya berubah. Tuminem malam itu mengenakan kebaya bludru mewah berwarna hijau zamrud. Mahkota sanggulnya menjulang tinggi, menampilkan kesan Jawa ningrat yang kolot namun berkuasa. Ia menyambut Amara dengan pelukan dingin, berbisik sinis di telinga menantunya. Syukurlah kamu tidak pakai baju yang terlalu mencolok, enduk. Mengingat latar belakangmu, kesederhanaan adalah pilihan yang aman. Amara hanya membalas dengan senyum tulus, yang justru membuat Tuminem semakin kesal. Beberapa saat kemudian, keributan kecil terjadi di pintu masuk. Siena Pramudita tiba. Ia tampil menawan dalam balutan gaun sutra camel yang pas di badan, memancarkan aura profesionalisme dan kemewahan yang bersahaja. Siena bukan hanya cantik, ia membawa presensi yang sulit diabaikan. Begitu melihatnya, mata Tuminem bersinar penuh rencana. Tuminem segera menghampiri Siena, menyambutnya seolah Siena adalah tamu kehormatan utama. Tuminem menggandeng tangan Siena, lalu tanpa peduli pada tatapan Bima yang canggung, ia menempatkan Siena persis di samping Bima di meja utama. Siena, kamu harus duduk di sini, dekat Bima. Kalian kan sama-sama bekerja keras. Aku yakin kalian banyak hal untuk dibicarakan, ujar Tuminem dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh beberapa tamu di sekitarnya. Amara, yang tadinya duduk di sisi Bima, dipaksa pindah ke kursi yang lebih jauh seolah-olah posisinya telah direbut secara paksa. Bima terlihat sangat tidak nyaman. Ia menatap Amara dengan pandangan meminta maaf dan bingung. Sayang, aku sungguh tidak tahu apa maksud ibu, bisik Bima. Amara hanya mengangkat bahu kecil, tersenyum menenangkan. Tidak apa-apa, Mas. Ibu hanya ingin kita semua akrab. Nikmati pestanya. Namun, Amara tidak menikmati pestanya. Ia mengamati. Ia melihat bagaimana Tuminem terus-menerus mengarahkan perhatian kolega Bima ke Siena. Ia mendengar Tuminem memuji kepintaran dan silsilah Siena, membuat narasi seolah Siena adalah bagian dari keluarga adijaya yang sesungguhnya. Amara melihat Siena sesekali meliriknya, tatapan cemas dan meminta maaf, yang Amara balas dengan anggukan meyakinkan, tahan sebentar lagi. Ketegangan mencapai puncaknya menjelang sesi tiup lilin. Lampu ruangan meredup. Setelah paduan suara menyanyikan lagu ulang tahun, Tuminem mengambil mikrofon dari tangan MC dengan gerakan dramatis. Ini adalah momen yang Amara tunggu-tunggu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Suara Tuminem lantang, memenuhi ballroom. Malam ini bukan hanya perayaan usia saya, tetapi perayaan kesuksesan keluarga kami, terutama putra saya, Bima Satya, seorang manajer yang luar biasa. Tuminem berhenti sejenak, menoleh ke arah Bima dan Siena, lalu menarik napas dalam-dalam. Semua mata kini tertuju padanya. Sebagai seorang ibu, tugas saya adalah memastikan putra saya mendapatkan yang terbaik. Dan yang terbaik, haruslah yang setara dengan pencapaiannya. Tuminem berjalan ke arah Siena, merangkulnya erat di depan semua orang. Siena tampak kaku. Wajahnya memerah karena sorotan. Putra saya terlalu hebat untuk didampingi oleh pasangan yang hanya bisa menggambar-gambar di laptop, yang tidak punya gengsi, yang tidak bisa mengangkat nama keluarga. Kalimat itu dilontarkan Tuminem dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat, namun nadanya sangat menusuk, ditujukan sepenuhnya kepada Amara. Amara merasakan tatapan ratusan pasang mata tertuju padanya. Ia melihat beberapa kolega Bima berbisik-bisik. Wajah Bima semakin pias karena malu, dan Siena yang terlihat hampir menangis karena dijadikan alat dalam drama ini. Ini adalah hinaan terbuka yang disengaja. Hati Amara perih, bukan karena harga dirinya sebagai istri diinjak, tetapi karena Tuminem sudah melewati batas dengan mempermalukannya di hadapan Bima dan menyeret Siena, karyawannya, ke dalam rencana busuk ini. Tapi sekarang, saya lega, lanjut Tuminem. Suaranya merdu namun penuh racun. Saya sudah menemukan calon istri yang sesungguhnya untuk Bima.
Seseorang yang sepadan, yang berkelas, yang sangat profesional. Tuminem menunjuk Siena, seolah-olah ia sedang memamerkan trofi. Siena Pramudita. Terima kasih sudah hadir. Endu, kamu adalah harapan keluarga Adijaya. Kamu adalah pendamping yang seharusnya. Di tengah sorak-sorai canggung dan bisikan tamu yang memanas, Tuminem menyerahkan mikrofon, yakin ia telah mencapai klimaks dari rencananya. Ia merasa menang. Bima mendekati Amara, berusaha menariknya keluar ruangan sebelum situasi semakin memburuk. Namun, Amara diam saja. Ia menatap Bima, lalu matanya beralih ke Tuminem yang kini tersenyum puas. Ada kilatan berbahaya di mata Amara, kilatan yang hanya diketahui oleh para petinggi Aether Corp. Pertahanannya sudah runtuh. Ia tidak akan lari. Justru, Amara mengambil langkah maju. Ia berjalan perlahan, melewati Bima yang menahannya, menuju Tuminem. Amara tersenyum, senyum seorang CEO yang baru saja memutuskan untuk mengakhiri drama pemegang saham yang menjengkelkan. Ia sudah membiarkan Tuminem membangun panggungnya. Sekarang, giliran Amara untuk mengambil mikrofon. Keheningan yang terjadi setelah pernyataan Tuminem terasa memekakan telinga. Ruangan yang tadinya penuh tawa dan bisikan kini dipenuhi antisipasi yang dingin. Semua mata tertuju pada Amara. Mereka menunggu air mata, teriakan, atau setidaknya, tindakan mundur dari istri yang baru saja dipermalukan itu. Bima, dengan wajah yang didera rasa bersalah dan malu yang mendalam, mencoba menarik tangan Amara sekali lagi. Sayang, kita pergi saja. Biarkan ibu tenang. Bisik Bima. Suaranya tercekat. Amara menepis tangan Bima dengan lembut, namun tegas. Matanya tidak beralih dari Tuminem. Amara berjalan selangkah demi selangkah, elegan, tenang, dan memiliki gravitasi yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih padat. Ketika ia tiba di dekat podium, ia mencondongkan tubuh sedikit, mengambil mikrofon yang baru saja diletakkan Tuminem, seolah-olah mengambil tongkat estafet kekuasaan yang sesungguhnya. Tuminem, yang masih diliputi kemenangan semu, menatap Amara dengan tatapan meremehkan. Ia mengira Amara akan menangis dan memohon, atau setidaknya membalas dengan kemarahan kekanak-kanakan. Tuminem bersiap untuk memotong setiap kata yang keluar dari mulut Amara. Amara tersenyum. Bukan senyum seorang istri yang disakiti, melainkan senyum seorang CEO yang akan menutup kesepakatan bernilai miliaran. Selamat ulang tahun, Tuminem. Ujar Amara, suaranya tenang, nyaris lembut, tetapi amplified speaker membuatnya terdengar sangat berwibawa di seluruh ballroom. Terima kasih atas pesta yang meriah ini. Tuminem mendengus, siap mencibir. Namun, Amara tidak memberinya kesempatan. Tuminem benar, lanjut Amara, dan semua orang tersentak. Putra Anda, Bima Satya, adalah seorang manajer yang luar biasa. Dia berdedikasi, cerdas, dan profesional. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Amara melirik Bima, yang kini menatapnya dengan penuh kebingungan. Dan Tuminem juga benar mengenai Siena Pramudita. Ucap Amara, menoleh ke arah Siena yang kini berdiri membeku di samping Tuminem. Air mata Siena kini mengering, digantikan oleh kebingungan dan ketakutan. Siena adalah seorang wanita karir yang berkelas, cerdas, dan sangat berharga. Anda memujinya, dan saya setuju. Saya sangat menghargainya, karena Siena adalah salah satu karyawan terbaik yang saya miliki. Para tamu mulai berbisik. Karyawan? Apa maksudnya? Bukankah dia asisten Bima? Tuminem mulai merasa tidak enak. Apa maksudmu, Amara? Jangan mengada-ada. Kamu tidak tahu apa-apa soal pekerjaan suamimu. Potong Tuminem dengan nada tinggi, mencoba merebut kembali kendali narasi. Amara hanya menatap Tuminem. Sorot matanya berubah. Kelembutan hilang, digantikan oleh otoritas baja yang mematikan. Saya tahu lebih banyak daripada yang bisa Anda bayangkan, Tuminem. Amara mengangkat tangan kanannya. Di pergelangannya terdapat jam tangan pintar yang sederhana, bukan perhiasan mahal, melainkan alat komunikasi. Ia menekan beberapa tombol. Mohon maaf, hadirin sekalian.
Ada sedikit kesalahan informasi yang harus saya luruskan malam ini, demi melindungi profesionalisme salah satu tim saya. Tepat pada saat itu, layar proyektor besar di belakang panggung yang seharusnya menampilkan tayangan slideshow foto ulang tahun Tuminem tiba-tiba menyala dan menampilkan logo Aether Corp. Logo yang familiar bagi Bima, dan sangat dihormati oleh banyak relasi bisnis yang hadir. Kemudian, layar itu berubah, menampilkan struktur organisasi perusahaan. Seluruh ruangan hening. Bima, yang tadinya gelisah, kini menatap layar dengan mata terbelalak. Ia tahu betul bagan itu. Itu adalah bagan perusahaannya. Ia mencari namanya. Bima Satya, manajer operasional. Ia menemukan namanya di bagian tengah, terhubung dengan garis ke atas. Garis di atas namanya mengarah ke sebuah nama dan foto yang sangat familiar. Siena Pramudita. Jabatan Siena terpampang jelas. Asisten Eksekutif CEO, Koordinator Proyek Khusus. Siena menoleh ke Amara dengan ekspresi campuran terkejut dan lega. Tuminem hanya menatap bagan itu. Bingung, tidak mengerti mengapa menantunya bisa memiliki dokumen rahasia perusahaan Bima. Lalu, bagan itu bergeser lagi. Garis kekuasaan dari Siena mengarah ke posisi paling atas, ke kotak yang besar, tunggal, dan dominan. Di sana tertera nama, A. Danastri. Dan di bawah nama itu, dalam huruf kapital tebal, Chief Executive Officer, CEO, Founder. Dan di sampingnya, foto yang diperbesar, wajah Amara Danastri. Keheningan hancur. Suara heboh, bisikan, dan desahan keterkejutan memenuhi ballroom. Bima Satya, manajer operasional yang sukses, kini menatap istrinya, Amara si desainer freelance, dengan rasa tak percaya, kekaguman, dan keterkejutan luar biasa. Ia bekerja untuk istrinya sendiri. Sementara itu, Tuminem terhuyung mundur. Wajahnya yang tadinya merah karena marah kini pucat pasi. Kebaya hijaunya tampak memudar di bawah sorot lampu yang kini fokus pada layar dan Amara. Amara tidak membiarkan keraguan bertahan. Ia menatap Tuminem dengan tatapan mata yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya, tatapan seorang CEO yang memegang semua kartu. Tuminem, ucap Amara. Suaranya kini bergetar, bukan karena emosi, tetapi karena kekuatan yang ia tahan selama ini telah dilepaskan. Anda benar. Saya tidak tahu banyak tentang background dan silsilah. Tapi saya tahu satu hal. Saya adalah Amara Danastri, pemilik sah dan CEO Aether Corp. Perusahaan tempat putra Anda bekerja, dan perusahaan yang memberikan gaji kepada manajer Bima Satya dan asisten eksekutif Siena Pramudita. Lampu ruangan kembali menyala terang, membiarkan semua orang melihat dengan jelas wajah Tuminem yang hancur dan ekspresi tercengang dari tamu-tamu terhormat. Amara telah membalikkan keadaan. Panggung Tuminem telah direbut, dan kehormatan keluarga yang selama ini ia agungkan hancur di hadapan semua orang karena keangkuhannya sendiri. Kini, Amara bersiap untuk pukulan penutup pembelaan atas nama Siena, yang selama ini dijadikan alat oleh mertuanya. Momen reveal sudah terjadi dengan penuh kejutan. Apakah ketegangan yang diciptakan saat Amara mengambil alih kendali dan mengungkapkan identitasnya sudah sesuai dengan harapanmu? Suara desahan terkejut dan bisikan histeris menyapu ballroom seperti ombak. Para tamu, yang sebagian besar adalah pengusaha dan kolega Bima, kini saling berpandangan tidak percaya, mencoba mencerna fakta bahwa Amara si desainer sederhana adalah CEO rahasia dari salah satu perusahaan fintech terbesar yang mereka kagumi, perusahaan tempat Bima Satya, putra Tuminem, bekerja. Ibu Tuminem, yang biasanya begitu tegap dan angkuh, kini terlihat menyusut. Ia mencengkeram lengan Siena yang masih berdiri kaku, mungkin untuk mencari pegangan, atau mungkin karena syok. Amara tidak membiarkan satu detik pun terbuang sia-sia. Ia menatap lurus ke arah mertuanya, pandangannya dingin dan tajam, sebuah kontras dramatis dengan senyum tulus yang biasa ia tunjukkan. Bima, yang masih tercengang di tempatnya, akhirnya bergerak. Ia berjalan menghampiri Amara, tetapi bukan dengan marah, melainkan dengan kebingungan mendalam. Amara, ini semua benar. Bisik Bima, suaranya syarat dengan pertanyaan. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Amara tidak menanggapi Bima terlebih dahulu.
Prioritasnya adalah menyelesaikan drama yang dibuat Tuminem dan melindungi karyawannya. Ia menoleh ke Bima dan hanya berkata, "Nanti, Mas. Aku janji, nanti akan kujelaskan semuanya. Tapi sekarang, ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan." Amara kembali menghadap ke mikrofon, mengabaikan tatapan mata Tuminem yang kini tampak memohon. "Anda sudah dengar, Tuminem," ujar Amara. Suaranya kembali menggema. "Siena Pramudita bukan calon menantu baru Anda. Dia adalah salah satu manajer terbaik saya. Salah satu individu paling profesional yang bekerja di Aether Corp. Hari ini, di depan semua orang terhormat ini, Anda menuduhnya sebagai pelakor." Tuminem menggelengkan kepala panik, mencoba membantah. "Tidak. Aku tidak menuduh. Aku hanya bilang dia lebih pantas." Dan dengan kalimat itu, Anda merusak reputasinya. Potong Amara tanpa ampun. Anda menyeretnya ke dalam masalah rumah tangga kami. Anda meremehkan profesionalismenya. Anda merendahkan martabatnya sebagai seorang wanita karir, hanya karena Anda merasa berhak mengatur siapa yang pantas mendampingi putra Anda, berdasarkan anggapan konyol tentang silsilah dan derajat. Amara menghela napas panjang, memberikan waktu bagi kata-katanya untuk meresap. Bima menatap Siena, lalu menatap Amara. Ia mulai memahami betapa jahatnya ibunya telah menggunakan Siena untuk menyakiti Amara. "Siena adalah asisten eksekutif yang sangat saya percaya," lanjut Amara. Nada suaranya kini berubah menjadi pembelaan yang kuat. "Dia menyimpan rahasia pekerjaan saya selama bertahun-tahun. Dia tahu persis siapa saya, siapa Bima, dan bagaimana hubungan kami. Selama ini, dia menjaga profesionalismenya. Dia tahu Anda mendekatinya. Dia tahu Anda memaksanya untuk datang ke sini. Dan dia tahu Anda akan melakukan ini. Dia bisa saja menolak. Dia bisa saja berhenti. Tetapi dia tetap di sini karena dia adalah profesional yang bertanggung jawab. Dan yang Anda lakukan? Anda menghancurkan kehormatannya di hadapan kolega Bima." Amara berjalan mendekati Siena, yang kini sudah menitikkan air mata. Air mata itu bukan lagi air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan karena harga dirinya dibela oleh pimpinannya. "Saya tegaskan di sini, di hadapan Anda semua," kata Amara, beralih menghadap semua tamu. "Di Aether Corp, kami memegang teguh profesionalisme dan integritas. Kami tidak memandang silsilah keluarga. Kami menghargai karya dan kompetensi. Siena adalah perwujudan dari nilai-nilai itu." Kemudian, Amara menoleh kembali ke Tuminem, yang kini matanya dipenuhi ketakutan dan malu yang amat sangat. "Anda mengatakan saya tidak pantas mendampingi Bima karena saya hanya desainer lepas yang tidak bisa mengangkat derajat," ucap Amara, mengulang kata-kata mertuanya dengan penekanan yang menyakitkan. "Saya menahan diri untuk tidak mengungkap identitas saya selama ini, bukan karena saya malu, tetapi karena saya menghormati pernikahan saya dan harga diri suami saya. Saya ingin Bima sukses sebagai dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang kekuasaan istri. Tapi hari ini, Anda telah melewati batas. Anda tidak hanya merendahkan saya, Anda merendahkan seorang wanita karir yang berintegritas. Dan sebagai CEO-nya, saya tidak akan membiarkan itu terjadi." Amara maju selangkah lagi, menatap Tuminem dari jarak dekat. "Perlu Anda ingat, Tuminem, siapapun yang Anda hina, siapapun yang Anda tuduh, siapapun yang Anda perlakukan tidak adil di perusahaan saya, mereka berada di bawah perlindungan saya. Dan sebagai pemimpinnya, adalah tanggung jawab saya untuk membela mereka. Anda telah membuat malu keluarga Anda, bukan karena harta saya, tetapi karena keangkuhan dan prasangka kolot Anda yang memalukan di mata para pengusaha modern." Bima akhirnya mendekat, bukan untuk membela ibunya, tetapi untuk berdiri di samping Amara. Ia meletakkan tangannya di bahu istrinya, sebuah tindakan yang menyatakan kesetiaan tanpa kata-kata. Melihat putranya sendiri memilih berdiri di samping Amara, Tuminem ambruk. Bukan pingsan, tetapi duduk dengan lemah di kursi terdekat, seluruh kekuatannya menghilang. Ia menyadari, bukan hanya ia kehilangan muka di hadapan semua orang, tetapi ia juga telah kehilangan rasa hormat dari putranya sendiri.
Amara telah memenangkan pertarungan itu dengan cara yang paling elegan dan menampar, bukan dengan memamerkan kekayaan, melainkan dengan memamerkan kekuatan sejati yang datang dari integritas dan otoritas membela orang lain. Suara Amara yang membelah keheningan tadi kini berganti dengan riuh rendah bisikan yang tak terkendali. Para tamu, yang sebagian besar adalah pebisnis dan sosialite, mulai menarik kesimpulan. Tuminem bukan hanya kolot, ia telah mempermalukan diri sendiri secara publik di depan salah satu CEO termuda dan paling berkuasa di kawasan ini. Silsilah dan derajat yang selama ini ia agungkan hancur diinjak-injak oleh status dan kekuasaan yang sesungguhnya. Bima Satya, yang kini berdiri kokoh di samping Amara, memandang ibunya dengan campuran rasa kecewa, terkejut, dan sedikit rasa malu yang tertahan. Perasaan dikhianati oleh rahasia Amara, istrinya, kini kalah telak oleh rasa muak melihat bagaimana Tuminem telah memperlakukan Amara dan Sienna. Ia meremas bahu Amara, sebuah gestur dukungan yang dilihat oleh semua orang. "Maafkan aku, sayang," bisik Bima, hanya untuk didengar oleh Amara. "Aku tidak tahu ibu akan sejauh ini. Dan aku minta maaf karena tidak tahu siapa kamu yang sebenarnya." Amara menatap mata suaminya. Tidak ada penghakiman, hanya pengertian. "Kita bicara di rumah, Mas. Aku janji. Sekarang, selesaikan ini." Fokus Amara kembali pada Sienna. Ia meletakkan mikrofon di podium dan berjalan mendekat. Sienna, yang masih duduk di sebelah Tuminem, terlihat rapuh. Amara mengulurkan tangannya. "Sienna," ujar Amara dengan nada hangat dan profesional. "Sebagai CEO MU, dan sebagai wanita yang menghargai integritas, aku minta kamu segera meninggalkan tempat ini. Hubungi driver kantor dan kembali ke apartemenmu. Ambil libur 2 hari. Aku akan urus semua yang terjadi di sini. Jaga dirimu." Sienna menerima uluran tangan Amara. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Miss Danastri," bisiknya. Suaranya syarat emosi. Tindakan Amara, yang secara terbuka membela dan melindungi karyawannya dari drama keluarga, lebih bernilai daripada bonus akhir tahun manapun. Saat Sienna beranjak pergi, ia menoleh sebentar ke Tuminem yang masih terpaku. Tuminem mencoba berbicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Sienna, tanpa dendam, hanya mengangguk kecil dan menghilang dari pandangan. Amara kembali ke podium. "Hadirin sekalian," katanya dengan nada yang kini beralih menjadi suara pengumuman bisnis. "Pesta ini sudah selesai. Saya harap Anda semua mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai nilai-nilai yang kami junjung tinggi. Terima kasih atas kehadirannya." Tidak ada yang berani protes. Para tamu, yang cerdas secara sosial, segera mengerti sinyalnya. Mereka mulai bergerak, tetapi bukan untuk menyalami Tuminem, melainkan untuk mendekati Amara dan Bima. "Selamat, Miss Danastri. Ide yang brilian." "Bima, selamat. Istrimu luar biasa. Kami tidak tahu Anda adalah CEO Aether Corp. Sungguh sebuah kejutan." Amara menyambut pujian itu dengan senyum formal, membiarkan Bima menerima ucapan selamat dari kolega-koleganya. Untuk pertama kalinya, Bima melihat istrinya berinteraksi dengan dunia bisnisnya bukan sebagai istri pendamping, melainkan sebagai sosok yang jauh lebih berkuasa darinya. Ia merasa syok, tapi ia juga merasa bangga yang luar biasa. Semua celaan ibunya kini terasa tidak berarti. Sementara itu, Tuminem masih duduk terpuruk. Suami dan beberapa kerabat dekatnya menghampiri, mencoba menenangkannya. Namun, Tuminem tidak merespon. Matanya kosong, menatap ke arah spotlight yang baru saja diduduki Amara. Ia bukan hanya malu, ia merasa telah kehilangan segalanya. Ambisi konyolnya untuk menyingkirkan menantu, sederhana, malah mengungkap kenyataan bahwa menantunya adalah sumber kekuasaan dan keuangan yang menopang seluruh status Bima. Harta dan derajat yang ia pamerkan selama ini ternyata berasal dari menantu yang ia hina. Amara melihat Tuminem dan tahu, kekalahan ini adalah hukuman sosial terberat bagi mertuanya. Ia tidak perlu lagi berkata-kata. Kehancuran Tuminem sudah paripurna. Bima mendekati Amara. Tangannya memegang punggung Amara dengan protektif. "Ayo, sayang, kita pulang."
Amara mengangguk. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar, Tuminem akhirnya bersuara. Suaranya lemah dan serak. Amara, jangan beritahu siapa-siapa soal ini. Tuminem memohon. Matanya dipenuhi ketakutan akan gosip yang akan menghancurkan nama baiknya. Amara berhenti di ambang pintu, berbalik, dan menatap Tuminem untuk terakhir kalinya. Tuminem, kata Amara dengan nada datar. Anda yang memulai drama ini di hadapan 100 saksi. Anda ingin saya diam? Saya tidak akan diam. Amara tidak mengatakan akan menyebarkan gosip. Ia hanya menegaskan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan Tuminem sendiri. Setelah itu, Amara dan Bima meninggalkan ballroom yang kini dipenuhi bisikan, meninggalkan Tuminem dalam kehancuran dan rasa malu yang tak terperikan. Mobil Bima melaju membelah malam Jakarta. Suasana di dalam mobil hening, tegang, dan dipenuhi oleh kata-kata yang tak terucapkan. Amara duduk tegak, kelelahan. Namun hatinya terasa ringan karena beban rahasia yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Bima sesekali meliriknya, wajahnya menunjukkan badai emosi, keterkejutan, pengkhianatan kecil karena kerahasiaan, dan kekaguman yang tak terhingga. Setibanya di apartemen, Bima tidak langsung bicara. Ia berjalan ke studio kecil Amara, tempat ia sering melihat istrinya bekerja sebagai desainer freelance. Ia melihat tablet dan laptop di atas meja, benda yang selama ini menyembunyikan kerajaan korporat Aether Corp. Kenapa, Amara? Tanya Bima akhirnya. Suaranya pelan dan bergetar. Bukan pertanyaan marah, melainkan pertanyaan dari hati yang terluka karena tidak dipercaya. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa aku bekerja untukmu? Bahwa kamu adalah Miss Danastri? Amara mendekatinya, memegang kedua tangan suaminya. Aku tahu ini terdengar klise, Mas. Tapi aku ingin kamu mencintai aku, Amara. Bukan kekuasaan dan kekayaan yang aku miliki. Aku ingin pernikahan kita berdiri di atas pondasi yang sama, tanpa bayang-bayang kantor. Aku ingin kamu bangga dengan pekerjaanmu sebagai Bima Satya, manajer operasional, tanpa merasa terbebani oleh fakta bahwa istrimu adalah bosmu. Air mata Amara mulai menetes. Aku melihat bagaimana ibu memperlakukanku. Aku tahu kalau ibu tahu aku adalah CEO, dia akan menggunakan itu sebagai senjata, bukan untuk memujiku, tapi untuk meremehkan kamu. Dia akan bilang, Bima sukses cuma karena uang Amara. Aku tidak mau itu, Mas. Aku ingin kamu sukses karena kerja kerasmu sendiri. Bima menarik napas dalam-dalam. Ia mengingat semua pujian ibunya terhadapnya, kebanggaannya pada jabatan manajerialnya. Ia menyadari, jika Tuminem tahu sejak awal, harga dirinya akan hancur oleh celotehan ibunya sendiri. Amara melindunginya, bahkan dari ibunya. Aku mengerti, ujar Bima, menarik Amara ke dalam pelukan yang erat. Aku mungkin kaget, Amara, tapi aku tidak marah. Aku sangat bangga padamu. Kamu adalah CEO. Dan kamu membela Sienna seperti singa betina. Aku baru menyadari betapa jahatnya ibu telah memperalat Sienna dan meremehkanmu. Pelukan mereka meredakan ketegangan yang menggantung. Pernikahan mereka, yang sempat terancam oleh rahasia dan campur tangan mertua, kini diselamatkan oleh integritas dan cinta yang mendalam. Sementara Amara dan Bima menemukan kembali kedamaian mereka. Malam bagi Tuminem adalah neraka yang sesungguhnya. Pesta ulang tahunnya berakhir dengan aib yang tak terperikan. Suasana ballroom yang mulanya penuh kemewahan, kini dipenuhi bisikan cemoohan yang dialamatkan kepadanya. Keesokan paginya, teleponnya tidak berhenti berdering bukan ucapan selamat, melainkan pertanyaan sarkastik dari kolega-kolega lama yang menyaksikan kehancurannya. Gosip menyebar cepat di lingkaran sosialitas elit. Tuminem mempermalukan dirinya sendiri di depan CEO perusahaannya sendiri. Dampak terberat adalah pada bisnis keluarganya. Beberapa relasi penting yang hadir di pesta itu mulai menarik diri dari kesepakatan bisnis dengan perusahaan suami Tuminem. Mereka takut berurusan dengan keluarga yang baru saja menghina CEO muda yang berkuasa di hadapan publik. Tuminem, melalui keangkuhan dan prasangkanya, telah merusak reputasi finansial keluarganya sendiri. Tuminem,
yang akhirnya memberanikan diri menelepon Bima, tidak berani meminta maaf. Ia hanya meminta satu hal. Bima, bilang pada istrimu, jangan sampai dia memecatmu. Jangan sampai dia memutus kontrak bisnis kita. Bima hanya menjawab singkat, dingin. Masalah pekerjaan saya urusan saya, Bu. Masalah bisnis Bapak. Bicaralah dengan direktur perusahaan. Amara adalah CEO yang profesional. Tapi urusan Amara yang Ibu hina semalam, itu urusan Amara dan saya. Tuminem menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Kehormatan sosialnya hancur, kekuasaan finansialnya terancam, dan yang terpenting, ia telah merusak hubungan dengan putranya. 3 minggu kemudian, Amara dan Siena mengadakan pertemuan di kantor. Siena memberikan surat pengunduran diri. Miss Danastri, saya sangat menghargai pembelaan Ibu. Tapi saya rasa, drama ini sudah terlalu besar. Saya harus mencari udara baru, kata Siena tulus. Amara tersenyum, lalu merobek surat pengunduran diri itu. Tidak, Siena, Anda tidak akan berhenti. Anda terlalu berharga. Justru, saya punya tawaran baru. Anda akan dipromosikan. Jabatan Anda akan lebih tinggi, dan Anda akan langsung melapor kepada Dewan Direksi. Anda akan jauh dari drama keluarga saya, dan Anda akan mendapatkan kenaikan gaji yang pantas. Itu adalah kompensasi karena telah menjadi korban kebodohan mertua saya. Siena terkejut. Matanya berkaca-kaca. Miss Danastri, tugas Anda sekarang adalah bekerja lebih keras, Siena. Buktikan pada dunia, dan terutama pada para tuminem di luar sana, bahwa wanita hebat dihargai karena kemampuannya, bukan silsilahnya. Putus Amara. Amara Danastri berhasil membersihkan panggung dari drama yang dibuat mertuanya. Ia melindungi Siena, merebut kembali kendali narasi, dan yang terpenting, ia menyelamatkan pernikahannya dengan Bima. Hubungan Amara dan Tuminem tidak pernah pulih sepenuhnya. Tetapi Tuminem tidak pernah lagi berani mencampuri urusan rumah tangga mereka. Ia terpaksa menerima kenyataan. Menantu yang ia hina adalah ratu sesungguhnya. Penguasa mahkota yang selama ini ia puja-puja mahkota kekuasaan dan integritas. Sementara Bima, kini sebagai suami dari seorang CEO, belajar untuk sepenuhnya bangga pada istrinya dan dirinya sendiri. Ia menyadari, cinta dan kepercayaan Amara jauh lebih berharga daripada derajat palsu yang ditawarkan ibunya. Pada akhirnya, Amara tidak hanya membuat mertuanya malu. Ia menggunakan momen kehinaan itu sebagai panggung untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa kekuatan sejati seorang wanita terletak pada kemampuannya membela diri dan orang lain, bukan pada silsilah atau status yang diwariskan. Dan itu adalah gong yang paling berkesan.